この時に備えてください。Hai guys, ada satu cerita lagi nih. Semua kejadian dan karakter yang ada di cerita ini adalah sesuai dengan kejadian nyata yang pernah terjadi di bulan Desember di tahun 1941. Cerita ini tentang titik awal Amerika ikut dalam Perang Dunia Kedua. Semua itu tepatnya setelah serangan Jepang berhasil menghancurkan pangkalan Pearl Harbor. Yang udah nonton cerita Midway pasti paham dengan serangan ini. Nah, ini dari sudut pandang Jepangnya guys. Buat yang belum nonton cerita Midway, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas video ini. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja dipasang dulu headsetnya, cari tempat aman dan dengerin baik-baik. Ini dia cerita nyata penyerangan Jepang di tahun 41. Di awal kita akan diperlihatkan pada sambutan marinir Jepang terhadap panglima besar baru mereka yaitu Isoraku Yamamoto yang saat itu menggantikan jabatan panglima besar terdahulunya yaitu Zengo Yoshida. Yamamoto ini adalah seorang yang sangat menentang keinginan angkatan darat yang berniat bersekutu dengan negara Jerman. Di sisi lain, Konoye selaku Perdana Menteri Jepang terlihat sedikit labil untuk melakukan negosiasi dengan Jerman. Karena itu berarti Amerika akan secara otomatis menghentikan suplai bahan baku ke negaranya. Dan lebih parahnya bisa terjadi peperangan. Namun beberapa petinggi di sana mengatakan kalau Amerika bukanlah ancaman jika mereka bisa bekerja sama dengan Jerman. Dan akhirnya setelah sepakat, Jepang menandatangani perjanjian triparsial dan menjadi anggota ketiga dari aliansi Aksis, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Beberapa hari kemudian di kapal induk, Yamamoto mulai melatih dan mensimulasi serangan torpedo sebagai persiapan dan jaga-jaga jika peperangan dengan Amerika nanti terjadi. Karena nyatanya jika sampai perang itu terjadi, maka harapan satu-satunya adalah langsung menyerang armada Pasifik yang berada di Pearl Harbor. Tapi tampaknya ia masih belum yakin serangan itu bisa berhasil, mengingat kedalaman air di sana sedikit dangkal. Sementara itu di Pearl Harbor sendiri, para atasan yang saat itu mengecek jalan masuk ke pelabuhan tampak merasa cemas. Karena jika salah satu kapal mereka berhasil ditenggelamkan oleh torpedo, maka dipastikan mereka akan langsung tamat. Namun, Kim sebagai panglima besar armada di sana mengungkapkan kalau hal itu tidak akan terjadi karena nyatanya torpedo baru akan meledak jika mencapai kedalaman 75 kaki. Sedangkan perairan di Pearl Harbor hanya sedalam 40 kaki saja. Kembali lagi ke Yamamoto, maka untuk meyakinkan torpedo bisa berhasil, ia pun menyarankan untuk bekerja sama dengan Fuchida, yaitu dia adalah seorang pilot angkatan udara yang jago dalam strategi. Di Angkatan Laut Amerika saat ini, Kim mendapat peringatan awal dari intelijennya kalau Jepang bisa saja menyerang dan memulai perang. Dari laporan itu, intelijen pun menyarankan agar Angkatan Udara segera melakukan patroli. Dan balik lagi ke Yamamoto, saat ini tampak gusar karena mendapat kabar kalau Angkatan Darat dan petinggi lainnya telah memutuskan mengirim pasukan Jepang ke Indochina. Keputusan itu menurutnya hanya akan membuat Amerika marah yang jadinya rencana perdamaian pun dipastikan tak mungkin lagi. Dan memang benar seperti yang diduga Yamamoto, setelah intelijen mendapatkan kabar kalau Jepang menduduki Indochina, pihak Amerika pun tersinggung dan langsung melakukan embargo. Sebagai jaga-jaga, mereka juga turut memberi perintah kepada Kim untuk mensiagakan pasukannya, sekaligus memperketat patroli udara bahkan juga laut. Di sisi lain, armada Jepang tampak berdiskusi mengenai rencana penyerangan mereka. Namun tampaknya terjadi sedikit perdebatan antara menyerang menggunakan semua kapal induk atau hanya 3 saja. Sebagian di sana juga menganggap kalau penyerangan ini akan sangat beresiko dan bisa saja semua kapalnya tenggelam jika sampai serangan itu gagal. Namun Yamamoto kemudian menengahi, apapun rencana dan caranya penyerangan akan tetap dijalankan dan semua harus bekerja sama untuk benar-benar memperhitungkan cara terbaiknya. Beberapa hari kemudian di rumah Menteri Konoye, Yamamoto akhirnya menyadari kalau ternyata Kaisar Jepang sama sekali tidak menghendaki perang. Dan keputusan untuk tidak berdamai pun ternyata bukan dari Kaisar, melainkan keputusan dari para kabinetnya. Satu-satunya cara yaitu mengajukan perdamaian.
Namun sayang, batas waktu perdamaian pun juga ternyata hampir berakhir di bulan Oktober. Sehingga dengan kata lain, mereka hanya bisa menyimpulkan kalau perang kemungkinan besar akan terjadi. Sama halnya dengan di Washington, Duta Besar Jepang sendiri tampaknya sangat begitu kecewa. Dirinya terus mengulur waktu dengan pihak Amerika untuk berdamai. Namun nyatanya pihak dari Tokyo juga tak kunjung menanggapi surat kesepakatan perdamaian yang dikirimnya. Merasa perdamaian dari negaranya tak juga ada tanda-tanda akan dilaksanakan, Yamamoto pun pada akhirnya mulai merencanakan keberangkatan mereka dari Teluk Hitakupo pada tanggal 26 November. Dan keputusan sementara kalau serangan akan dilakukan pada 7 Desember nanti. Namun jika perdamaian disepakati, Yamamoto menegaskan agar setiap armada menarik kembali pasukannya. Mendengar hal itu, salah satu yang di sana pun berbicara kalau sampai mundur, hal itu akan menjadi aib yang sangat memalukan bagi Jepang. Tapi Yamamoto menegaskan kembali jika sampai nanti ada yang membangkang tak mau mundur, maka lebih baik mengundurkan diri saat ini juga. Dan di kantor intelijen Amerika, Breton baru-baru ini pun mendapatkan laporan dari intelijen Inggris yang melihat 5 kapal angkatan laut Jepang sedang berlayar menuju ke arah Amerika. Namun untuk arah tujuannya belum bisa dipastikan. Setelah menganalisa informasi tambahan dari intelijennya, akhirnya mereka pun sepakat akan melapor kepada presiden dan meminta status siaga penuh untuk angkatan laut. Setelah semua informasi dan juga perintah langsung disampaikan ke Angkatan Laut, mereka pun mulai mengadakan pertemuan. Di sana mereka juga membahas semua informasi yang mereka terima. Namun karena memang dari informasi itu belum bisa dipastikan kemana Jepang akan menyerang, Kim akhirnya hanya memerintahkan untuk mengirim 1 skuadron ke Midway dan juga Wake dengan misi pengintaian. Di saat yang bersamaan, di tengah badai, Jepang mendapat informasi dari Yamamoto untuk segera menuju ke Hawaii dan mengikuti rencana yang telah ditentukan sejak awal. Dan 6 Desember 1941, Pusat Intelijen kembali mendapat informasi kalau Jepang telah mengirim pesan kepada kedutaannya. Namun yang anehnya, dari 13 pesan yang berhasil disadap, ada 1 pesan lagi yang belum dikirimkan oleh Jepang. Keadaan itu makin diperkeruh saat ada laporan kalau kapal pengangkut pasukan Jepang sudah semakin mendekat. Dan itu semakin meyakinkan kalau Jepang benar-benar akan melakukan penyerangan. Sadar bahaya yang semakin mengancam, Al pun memilih menyampaikan pesan itu pada presiden dan beberapa petinggi lainnya. Namun beberapa dari mereka pun cukup kebingungan karena pesan yang ada belum lengkap semua. Ditambah lagi, waktu pun sudah larut malam. Sebagian petinggi lainnya ternyata susah untuk dihubungi. Sementara itu, di kapal Jepang, Panglima Togo mulai menyampaikan pidatonya dan mengatakan kalau inti dari suksesnya serangan mereka tergantung dari serangan awal yang akan mereka lakukan. Dan jika setiap misi berhasil dilakukan, maka mereka pun harus mengabarinya dengan kata sandi Tora Tora Tora. Tanggal 7 Desember 41, Jepang kembali mengirimkan surat ke-14 yang isinya Jepang meminta jawaban Amerika tentang pesan yang mereka terima sebelumnya tepat jam 1 siang. Sayangnya, pengiriman pesan justru terlambat dan baru sampai di kedutaan pada tengah malam. Hal itu juga ikut berdampak pada balasan yang akan mereka kemukakan kepada Jepang, di mana balasan tersebut mendapat keterlambatan selama 2 hari. Hingga pada akhirnya Jepang pun mengirim surat ultimatum berisi ancaman penyerangan kepada Amerika. Di ruang komunikasi, Breton yang mendapat pesan ancaman tersebut dari pihak Jepang langsung berinisiatif untuk memberitahukan hal itu kepada Marshall. Di sisi lain, Al yang juga dapat salinan pesan dari Breton memutuskan untuk menghubungi para petinggi dan memberitahukan bahwa perang tak bisa lagi terhindarkan. Hingga singkat cerita, Jepang pun memilih memberangkatkan pasukan tempurnya menuju ke Pearl Harbor. Sementara itu, Marshall akhirnya membuat pesan peringatan kepada seluruh komando untuk bersiap-siap. Namun sayangnya, Ed yang saat itu mendapat perintah untuk mengirim pesan malah beralasan bahwa tulisan tangan kurang jelas dan memilih mengetik ulang tulisan tersebut dan dikirimkan via telegram. Yang membuat semakin menjadi parah, surat tersebut tidak dicantumkan dalam pengiriman penting. Hingga secara kontan, keterlambatan surat itu pun semakin berimbas fatal. Karena ternyata banyak dari petinggi mereka yang pada akhirnya mengabaikan kemunculan pasukan Jepang dengan alasan mereka pun belum dapat surat perintah resmi.
Di kapal perangnya, Yamamoto juga tampak bingung karena balasan ultimatum yang dikirimnya seharusnya sudah diterima sebelum perang dilakukan. Duta Jepang sendiri saat itu malah mengalami kendala teknis, tepatnya di dalam penerjemahan pesan. Sehingga hal itu harus membuatnya mengundur pertemuan yang harus dilakukan jam 1 dengan Hull. Dan bukan itu saja guys, karena di pihak armada pun Kim juga tampak sangat kesal karena baru diberitahukan kalau pengawas mereka telah melihat kapal selam Jepang setengah jam sebelum mereka melapor. Di sisi lain, pasukan udara Jepang di bawah komando Fuchida kini hampir sampai di Pearl Harbor. Namun yang cukup mengagetkan, keadaan di sana tampak tenang-tenang saja dan sama sekali tidak ada penyambutan apalagi penyerangan. Tahu bahwa misinya berhasil dengan mudah, Fuchida pun langsung mengirimkan pesan Tora untuk disampaikan terhadap markas mereka. Sampai di Pearl Harbor, pasukan Jepang langsung melakukan penyerangan bahkan menjatuhkan beberapa torpedo untuk menenggelamkan kapal laut milik Amerika. Armada Amerika pun yang telah mendapat pemberitahuan dan minim persiapan hanya bisa melakukan serangan seadanya dan jauh dari kata cukup berhasil. Tapi biarpun begitu, pasukan Amerika tak mau mati konyol dan tetap berjuang dengan sekuat tenaga. Dalam kondisinya yang sangat genting tersebut, armada Amerika kemudian meminta bantuan pada satuan angkatan udara. Namun sangat disayangkan karena mereka pun saat itu sedang kocar-kacir saat pesawat milik mereka habis dibombardir oleh pasukan Jepang. Yang paling membuat lucu, salah satu kapal Amerika yang sedang terbang lepas malah harus terjebak di tengah-tengah perang dan hampir saja kapalnya tertembak kawan sendiri. Karena perang yang semakin tidak seimbang, maka tidak butuh waktu lama bagi Jepang untuk menghancurkan Pearl Harbor sekaligus menenggelamkan kapal-kapal perang milik mereka. Keberhasilan mereka pun kembali diberitahukan pada armada mereka dan mengatakan kalau penyerangan saat itu benar-benar sukses dibandingkan dengan penyerangan yang sudah-sudah. Sementara itu, Sekretaris Negara Amerika yang baru mendapat pemberitahuan kalau Pearl Harbor telah diserang awalnya tidak percaya dan lebih menyangka jika yang diserang itu adalah Filipina. Namun saat semua meyakinkan jika berita itu benar, ia pun dengan segera minta disambungkan langsung ke Gedung Putih. Saat Hull mengetahui kejadian itu, ia pun benar-benar sangat kecewa dan terpukul. Kembali lagi ke perang dan kini Jepang semakin bertambah ganas dengan turut membombardir landasan terbang milik Amerika. Bahkan bukan itu saja, karena mereka pun memutuskan untuk menghancurkan kapal perang Nevada di terusan agar pelabuhan Amerika terhalang selama beberapa bulan. Namun pihak Amerika yang mengetahui terus berusaha semampunya melajukan kapalnya menuju ke arah pantai. Walau kenyataannya pesawat terbang mereka berhasil dihancurkan, beberapa pilot AS pun berhasil menerbangkan pesawatnya dan membuat perlawanan. Namun bagaimanapun mencoba untuk bisa menang tentulah sebuah hal yang pastinya sangat mustahil. Kekalahan Amerika pun semakin bertambah parah saat Jepang berhasil memutus pipa di kapal Arizona. Padahal kapal tersebut telah penuh menampung bahan bakar pesawat hingga jika saja sampai meledak, setengah dari Pearl Harbor bisa dipastikan langsung lenyap. Singkatnya, perang pun berakhir dan berujung Amerika menderita kekalahan telak. Yang paling membuatnya nyesek di sini, pihak Amerika baru menyadari kalau Marshall sebelumnya telah memperingatkan siaga. Namun sayangnya surat tersebut baru didapat mereka setelah perang usai dan Pearl Harbor dinyatakan telah hancur. Sama halnya dengan Yamamoto, walau ia dinyatakan telah berhasil mengemban misi besarnya, namun akhirnya ia pun berujung kecewa. Saat ia tahu kalau penyerangan dilakukan 55 menit sebelum surat ultimatum mereka sampai ke pihak Amerika. Dengan kejadian itu, Yamamoto justru merasa khawatir kalau bencana yang sesungguhnya malah akan terjadi selepas penyerangan itu. Dan sampai sini kalian bisa lanjutin untuk nonton film Midway. Linknya udah ditulis di deskripsi di bawah guys. Kesimpulan dari film ini adalah jangan pernah lalai apalagi berleha-leha di dalam setiap tugas. Usahakan tetap fokus dan jangan sekali-kali beranggapan kalau hal kecil tidak pantas untuk diperbaiki. Karena bisa saja hal kecil tersebut malah bisa jadi bumerang di kemudian hari. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.